kita gabung dengan Chatterbox nanti akan luar biasa Chatterbox banyaknya gitu ya. Jadi alangkah baiknya memang kode-kode yang tidak ada hubungan dengan transaksi keuangan itu kita buatkan kode tersendiri, tetapi itu menjadi bagian di dalam kegiatan kita mencatat atau menginput transaksi keuangan untuk kemudian disajikan dalam laporan keuangan. Ya. Nah, kode-kode apa saja? Tentu saja nanti kita akan lengkapi dengan karena kita banyak bekerja sama dengan donatur-donatur di organisasi, maka kita harus punya kode-kode sumber pendanaan ya, dengan donor maupun dengan dana internal. Kemudian juga kita nanti karena dengan donor kita melaksanakan proyek-proyek tertentu, yang mana masing-masing proyek itu ada detail anggarannya, maka kita pun akan mengkode detail anggarannya atau MOU-nya dengan masing-masing donatur tersebut dalam kode tersendiri. Kemudian juga kita akan mengkode seluruh proyek kita bahwa proyek-proyek ini tentu saja akan mendukung program-program organisasi sehingga kita pun membutuhkan kode kode untuk program-program organisasi. Kenapa harus kita buat? Karena organisasi kan nanti juga akan membuat laporan pertanggungjawaban kepada pengurus atau board gitu ya, sehingga kita menyajikan bahwa program-program organisasi telah dilaksanakan dengan support dari donor-donor atau kerjasama dengan pihak lain gitu ya. Nah, pola-pola ini nanti kita akan gitu ya dengan kode-kode ini ya. Kemudian tentu saja setelah kita mengkode seluruh transaksi keuangan, maka harus kita kenali bagaimana sih proses untuk menyajikan laporan keuangan ya sesuai proses akuntansi. Nah, ini adalah gambar yang sudah umum di dunia akuntansi gitu, bahwa untuk menyajikan laporan keuangan yang paling kanan tentu saja dimulai dari paling kiri. Ada dokumen transaksi keuangan. Kalau tidak ada dokumen transaksi keuangan, ya tentu saja laporan tidak akan bisa kita sajikan gitu ya. Sehingga harus ada dokumen transaksi keuangan. Nah, dokumen-dokumen transaksi keuangan tentu saja kalau sudah masuk ke bagian keuangan harus kita catat. Jangan tidak dicatat. Kalau nggak dicatat, bagaimana kita menyajikan laporan keuangan? Nah, untuk mencatat seluruh dokumen transaksi keuangan tentu butuh media yang disebut media jurnal harian, gitu ya. Banyak model untuk mencatat transaksi dalam media jurnal harian, tetapi pada umumnya tentu saja ada informasi minimal yang harus dicatat ya dalam jurnal harian. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian setelah secara harian kita mencatat atau setiap ada transaksi kita mencatat, tentu saja untuk sampai ke laporan keuangan kita harus mengelompokkan atau menggolongkan. Karena namanya catatan harian itu kan biasanya macam-macam gitu ya. Mungkin uang masuk ke kas, mungkin uang masuk ke bank, mungkin ada piutang, mungkin ada biaya, mungkin ada penerimaan hibah, mungkin ada hutang, dan sebagainya. Nah, ini kan harus kita kelompok-kelompokkan. Transaksi kas apa saja, transaksi bank apa saja, transaksi piutang apa saja, transaksi hutang apa saja, transaksi biaya apa saja, transaksi penerimaan apa saja. Nah, menggolongkan atau mengelompokkan ini harus secara periodik juga. Kalau mencatat tadi harus harian atau setiap ada transaksi, maka menggolongkan atau mengelompokkan juga harus secara periodik. Bisa mingguan, bisa 2 mingguan, atau bisa bulanan ya. Karena biasanya laporan keuangan kan harus keluar bulanan. Sehingga paling tidak setiap bulan kita akan menggolong-golongkan atau mengelompokkan. Medianya apa? Medianya namanya buku besar atau bahasa gaulnya General Ledger atau GL. Jadi kira-kira itu ya. Setelah kita mencatat, kemudian secara periodik kita akan kelompok-kelompokkan, kita golong-golongkan dari mulai transaksi awal bulan sampai akhir bulan dalam media buku besar atau GL. Tapi kemudian dari GL belum bisa kita langsung laporkan atau sajikan jadi laporan keuangan. Kita butuh informasi saldo awalnya berapa sih kas, berapa mutasi yang uang masuk di kas, berapa mutasi uang keluar di kas, berapa saldo akhir kas. Demikian juga dengan bank, demikian juga dengan piutang, demikian juga dengan hutang, demikian juga dengan penerimaan maupun biaya. Maka kita harus mengklasifikasi
masing-masing transaksi keuangan yang sudah kita kodein dalam bentuk catofokon ya. Sehingga rangkuman dari buku besar, baik itu informasi saldo awal, total mutasi uang debit atau uang masuk ya, atau kemudian total mutasi uang keluar ya, kredit sampai saldo akhir, itu harus diklasifikasi di dalam media yang namanya neraca lajur. Nah, baru kalau kita sudah punya neraca lajur, kita baru bisa menyusun laporan keuangan organisasi ya, membuat laporan keuangan. Kalau belum ada pengklasifikasian terutama saldo-saldo akhirnya, maka laporan keuangan agak sulit untuk disajikan dan dilaporkan. Nah, ini proses akuntansi yang umum terjadi baik di kita organisasi yang berorientasi non-laba maupun di tempat lain organisasi yang berorientasi laba. Ya. Nah, kemudian proses jurnal harian, ya, proses akuntansi terkait jurnal atau yang tadi medianya jurnal harian, ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya berkaitan dengan adanya dokumen keuangan, kemudian akan kita catat-mencatat ya. 3 hal ini apa saja yang kita harus perhatikan? Yang pertama cara mencatatnya ya. Sekali lagi teman-teman, setiap kali ada dokumen transaksi keuangan masuk ke bagian keuangan, artinya ini diverifikasi kelengkapan dokumennya, termasuk ngikutin standar kelengkapan ya, supaya disebut layak audit gitu ya. Maka asumsi sudah diverifikasi, maka kita harus tahu bagaimana cara mencatatnya. Tentu saja harian atau setiap ada transaksi, jangan tunda besok hari ya. Nanti semakin kita tunda, semakin numpuk di meja, lama-lama merasa, waduh kok udah banyak ya kerjaannya ya. Karena apa? Karena kita tunda-tunda, nanti sudah semangat turun duluan karena numpuknya banyak gitu dokumennya, kekejar apa enggak kan itu ya. Jadi kalau bisa kita mencatatnya harian atau setiap ada transaksi. Lalu metode atau sistem mencatatnya untuk semua transaksi keuangan sebagaimana diatur dalam akuntansi itu sebaiknya menggunakan sistem double entry. Bahasa sederhananya adalah mencatat 2 kali atau bahasa gaul akuntansi kita mencatat sisi debit dan sisi kredit ya. Tapi sebenarnya itu karena transaksi 2 kali. Saya kan pasti bertransaksi dengan pihak lain. Contoh saya mendapat pinjaman 1 juta dari Mbak Ati misalkan gitu ya. Maka saya akan mencatat saya ada penambahan di saya karena saya menerima transferan bank, maaf bukan kas. Karena saya dapat transferan itu. Maka saya akan mencatat di bank saya, buku bank saya uang masuk 1 juta. Bahasa gaulnya saya mencatat di debit karena uang masuk kan debit. Maka saya harus mencatat juga di buku yang lain bahwa saya harus mencatat saya punya hutang dengan Mbak Ati, ya kan? Di buku hutang saya harus mencatat atau dalam bahasa akuntansi saya mencatat sisi kredit hutang karena saya tadi sudah mencatat debit yaitu penambahan bank saya. Nah, ini yang dimaksud dengan metode mencatat 2 kali atau double entry. Bahasa gaulnya mencatat debit dan kredit. Ya, kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan dalam hal catat mencatat adalah dasar atau basis mencatatnya. Apakah akrual sesuai teori akuntansi, apakah kas, basis kas, atau modifikasi keduanya. Secara standar aturan mainnya catat mencatat dalam akuntansi harus menggunakan basis akrual. Tetapi kita bekerja sama dengan banyak donor, pada umumnya donor meminta mencatatnya berbasis kas gitu ya. Nah, tapi kemudian bagaimana kalau catatan saya pakai kas sementara teorinya idealnya harus menggunakan akrual. Maka ada pilihan ketiga, dasarnya atau basis mencatatnya dengan modifikasi akrual atau modifikasi kas. Nah, apa sih ini dasar basis mencatat kas atau akrual ini? Pada umumnya gini, gampangannya kalau basis kas itu kan berarti saya akan mencatat transaksi kalau sudah terjadi uang itu masuk atau keluar dari kantong saya atau dari
anunya organisasi gitu ya, dari dananya organisasi. Setiap kali ada transaksi yang sudah dibayarkan, kita baru mencatat. Kelebihannya apa kalau kita pakai kas basis? Maka saldo akan menjadi real time, ya kan? Yang saya laporkan saldo banknya pasti akurat. Saldo kasnya pasti akurat. Kenapa? Karena setiap kali transaksi terjadi uang masuk atau keluar, pasti kita catat, maka otomatis saldonya pasti update. Gitu ya. Tapi kelemahannya apa? Laporannya mungkin jadi nggak update. Kenapa? Ya kan? Karena kas basis itu kan tadi basisnya adalah mencatat setiap kali ada transaksi uang masuk atau uang keluar. Kenapa nggak update laporannya? Karena laporannya itu harus merekam transaksi berdasarkan terjadinya, bukan berdasarkan keluarnya uang. Contohnya misalkan gini, saya sekarang beli 10 untuk kantor, tapi boleh utang, artinya bayarnya nanti. Taruhlah tahun depan saya baru boleh membayar, tapi tahun ini saya beli 10 laptop. Kalau pakai kas basis, maka tahun ini saya belum mencatat. Kenapa? Saya belum melakukan pembayaran 10 laptop. Tapi laptopnya sudah saya terima. Maka tahun ini laporan saya 0 kalau pakai kas basis. Kenapa 0? Saya belum mencatat. Mau laporan apa saya? Saya belum mencatat. Tapi apakah laporan saya jadi valid atau akurat? Ternyata enggak. Kenapa? Karena tahun ini sudah ada transaksi bahwa saya ada transaksi punya laptop, beli laptop. Saya sudah punya aset berupa 10 laptop. Tapi karena basis kas saya enggak catat. Jadi laporannya kurang akurat. Saldo kas banknya sangat akurat, tetapi secara laporan tidak akurat. Sehingga kita harus, tadi teorinya, idealnya kita harus mencatat transaksi sesuai terjadinya transaksi tanpa melihat apakah sudah keluar atau masuk uang ke organisasi. Itu maksudnya ya, beda kelebihan dan kekurangannya kas basis dan accrual basis. Idealnya accrual basis, tapi bukan berarti kalau kas basis salah, tidak. Itu benar juga, itu namanya basis akuntansi komprehensif yang lain gitu ya. Nah, untuk menjembatannya kalau saya pakai kas kemudian harus accrual, maka kita bisa pilih modifikasi. Setiap hari kita mencatat kas basis, tapi begitu mau periode laporan, saya akan accrualkan beberapa transaksi yang memang terjadi di tahun berjalan atau di periode berjalan, tetapi belum saya keluarkan uangnya atau belum saya terima uangnya. Itu ya, ini buat tambahan teman-teman dasar atau basis mencatat accrual atau kas basis. Jangan takut, oh saya salah dong kalau kas basis. Enggak, semua benar, tetapi untuk kepentingan laporan kita harus mengakomodir prinsip accrual basis, bahwa transaksi harus dicatat, dilaporkan berdasarkan terjadinya transaksi, bukan berdasarkan keluarnya uang atau masuknya uang. Ya, itu terkait dengan jurnal harian. Ya. Hal yang harus diperhatikan, mencatatnya harus harian, metode atau sistemnya harus 2 kali catat, double entry, debit kredit, basisnya pakai kas, pakai accrual maupun modifikasi. Nah, ini contoh jurnalnya nanti untuk panduan teman-teman praktek. Saya nggak mau menceritakan ini ya, ini saya akan lewat saja nanti buat bahan pertanyaan teman-teman. Ya. Kemudian yang berikutnya setelah kita mencatat secara harian, untuk sampai menyajikan laporan kita harus mengelompokkan transaksi keuangan. Yang tadi kita sudah membuat ya di periode sesi kemarin. Jadi berkaitan dengan mengelompokkan atau menggolongkan transaksi, maka 3 hal juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama, cara mengelompokkannya harus secara periodik, minimal bulanan. Kalau bisa mingguan atau malah real time. Setiap kali mencatat langsung kita bisa mengelompokkan. Sehingga nanti saya punya media otomatisasi Excel yang akan kita pakai praktek hari ini, itu mengelompokkannya enggak lagi periodik mingguan atau bulanan, tapi langsung setiap teman-teman sudah menginput, langsung terkelompokkan di dalam media buku besar. Metodenya dalam mengelompokkan atau sistemnya ya tentu saja menggunakan kode transaksi keuangan. Seluruh transaksi keuangan, apapun donornya, apapun
anggarannya, apapun programnya, semuanya yang terkait transaksi keuangan harus kita buatkan kode tersendiri yang kemarin sudah kita bahas, chart of account gitu ya. Kemudian medianya tentu saja namanya buku besar atau GL, General Ledger, kemudian nanti mengklasifikasinya menggunakan neraca lajur atau neraca percobaan atau bahasa gaulnya trial balance. Kemudian terakhir kita mengklasifikasi terutama saldo-saldo akhirnya, maka kemudian kita akan menyajikan laporan keuangan organisasi ya. Konteksnya adalah organisasi, bukan laporan keuangan ke unit-unit fundraising kita. Itu salah satu juga bagian dari kewajiban pertanggungjawaban keuangan para pengelolanya ya, tapi harus dikonsolidasi keluar laporan keuangan organisasi sesuai ISAK 35. Laporan apa saja yang harus dikeluarkan? Tentu saja sesuai ISAK 35 per 1 Januari 2020. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau di Excel saya singkat POK. Biar gampang, POK itu posisi keuangan. Kemudian yang kedua, laporan yang sudah disajikan dalam ISAK 35 adalah laporan penghasilan komprehensif. Di dalam Excel saya nanti untuk praktek sekarang kita singkat LPK ya, laporan penghasilan komprehensif. Jadi singkatan ini versi webinar sekarang ya, bukan singkatan yang berlaku standar enggak, tapi ini konteksnya adalah webinar ini menggunakan Excel otomatisasi gitu ya. Kemudian menyajikan laporan keuangan ISAK 35 yang ketiga nanti ada laporan perubahan aset neto di Excel saya ya, yang otomatisasi nanti saya singkat PAN, PAN, bukan Partai Amanat Nasional, bukan ya, tapi perubahan aset neto. Yang keempat adalah di dalam ISAK 35 kita harus menyajikan juga namanya lampiran catatan E dari laporan penghasilan komprehensif. Nah, keempat komponen laporan di dalam ISAK 35 ini sudah kita siapkan di dalam otomatisasi Excel yang akan kita praktekkan sekarang gitu ya. Nah, ini adalah alur proses akuntansi yang akan kita lakukan, terutama kita orang keuangan gitu ya, praktisi keuangan dalam menyajikan laporan keuangan ISAK 35. Nah, sebelum praktek ya teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan terkait materi saya silakan dicatat terlebih dahulu. Tapi sebelum praktek saya akan jelaskan dulu seperti apa media otomatisasi Excel-nya yang akan teman-teman nanti praktekkan hari ini sehingga laporannya langsung terbit seperti ISAK 35 yang pakai Excel ya, nanti saya akan paparkan di sini. Buat teman-teman yang sudah menggunakan software di dalam organisasinya, anggap saja media otomatisasi Excel ini untuk referensi teman-teman melihat kembali softwarenya, apakah laporan keuangannya masih harus dimodifikasi sesuai ISAK 35 atau di software sudah bisa mengakomodir ISAK 35 gitu ya. Beberapa developer software saya ajak diskusi itu masih dalam proses pengembangan memodifikasi template laporannya supaya ISAK 35 ya. Ada beberapa software yang memang sudah ISAK 35 untuk tahun 2020 ini. Oke, ini berkaitan dengan materinya, saya akan sampaikan berikutnya adalah berkaitan dengan Excel-nya ya. Buka dulu Excel-nya. Teman-teman bisa lihat ke dalam screen teman-teman semua peserta ya. Ini sudah buat bagi kepada teman-teman, ada file Excel namanya sesi 4 latihan gitu ya. Latihan template, maaf namanya template pas launch. Sebentar kok kecil. Mohon izin Pak Hadi, suaranya putus-putus. Terima kasih. Iya. Diingatkan ya. Oke, apakah sudah terdengar cukup jelas suara saya sekarang? Sekarang sudah lumayan jelas. Oke, terima kasih. Ya, makasih Mas. Putus-putus belum langsung diingatkan ya. Takutnya saya kasihkan bicara ibarat furniture linknya itu kalau sudah duduk lupa berdiri, saya kalau udah bicara lupa berhenti.
Siap Adi. Iya. Oke, kembali ke Silakan. Excel. Ya, namanya saya kasih Excel ini namanya paslon ya, bukan pasangan calon bupati, wali kota atau gubernur atau presiden, bukan. Paslon ini singkatan dari program akuntansi simple, lembaga orientasi non laba ya. Jadi ini di Excel yang kita gunakan ini ada beberapa sheet. Ya, sheet pertama menu ini hanya untuk mengisi data nama organisasi, alamatnya, dan bulan pelaporan terutama gitu ya. Ini untuk diisi oleh teman-teman semua, nanti konteksnya isilah sesuai dengan soal yang kita bagikan. Tapi nanti kalau sudah bisa mengisi menggunakan soal, nanti silakan Excel ini bisa juga dipakai oleh teman-teman mencoba di organisasi masing-masing yang belum pakai software ya. Yang sudah pakai software ini hanya untuk alat kontrol saja buat teman-teman ya. Sheet pertama menu gampang sekali, nggak perlu diajarin, Anda sudah bisa mengisi, cukup nama lembaganya, kemudian alamatnya dan bulan laporan. Bulan laporan itu pengaruh kenapa? Karena Excel ini sudah saya siapkan untuk 1 tahun dari Januari sampai Desember ya, sehingga teman-teman nggak perlu milih bulan, ini saya mau laporan bulan Januari, Februari, enggak, langsung saja, karena ini sudah 1 tahun. Nanti teman-teman tinggal sheet yang tidak di kolom yang nggak diperlukan. Kalau saya mau menampilkan laporan per Agustus, ya di hide saja yang Januari sampai Juni, kemudian September sampai Desember di hide. Tampilkan saja yang Juli sama Agustus, komparasi gitu ya. Ya, untuk sheet pertama ini nanti teman-teman saya yakin bisa mengisi dengan mudah, nggak nyampe 1 menit. Kemudian berikutnya sheet chart of account. Ini chart of account ini sudah saya pasang sesuai sesi kemarin waktu kita latihan soal. Jadi sheet chart of account ini isinya sesuai dengan konteks soal. Jadi jangan ya, silahkan ya. Mungkin pelan-pelan aja Pak. Oh, pelan-pelan ya. Oh ya, kecepatan ya. Karena putus dan videonya kita matikan dulu ya Pak. Iya, saya masih terbuka kayaknya videonya ya. Jadi iya Pak. Benar-benar. Mungkin dimatikan dulu saja. Saya matikan dulu. Mengganggu ini berarti memang kalau video. Oke, terima kasih Mas Sofian atas reminder-nya ya. Ya, oke, saya ulang kembali. Sheet kedua ini adalah sheet khusus chart of account. Sheet of account ini sesuai dengan sesi ketiga kemarin yang kita latihan ya, membuat chart of account ya. Jadi chart of account ini murni semua transaksi yang kemungkinan sering terjadi di organisasi, khususnya di dalam studi kasus webinar ini gitu ya. Sehingga tentu saja ini belum sama dengan yang teman-teman semua. Lalu bagaimana saya menggunakan sheet token ini? Atau pokoknya tidak usah diganti-ganti, tapi teman-teman cukup mengisi kolom E, yaitu kolom saldo awal. Kolom saldo awal harus diisi. Ingat, laporan keuangan itu kan sifatnya akumulasi dari awal berdirinya organisasi sampai sekarang. Kenapa harus ada saldo awal? Karena semua laporan keuangan dipotong per periode pembukuan sampai Desember, sehingga per 1 Januari sekarang 2020 berarti kita harus ngisi saldo awal per 1 Januari 2020. Berdasarkan apa? Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember tahun 2019 gitu ya. Sehingga nanti kita lihat laporan tahun lalu itu saldo yang ada dalam laporan keuangan apa saja, maka kita akan pindahkan ke sini. Demikian juga di soal kita itu ada di soal kalimat khusus saldo awal. Isilah akun-akun chart of account sesuai di dalam soal. Saldo awal ada apa saja. Nah, tadi waktu kita mencatat 2 kali gitu ya. Satu di debit, satu di kredit. Sementara ini kolom saldo awal ini hanya 1 kolom saja, baik untuk isi debit maupun kredit, sehingga teman-teman nanti tolong kalau mengisi yang saldo awal debit, angkanya plus gitu ya. Maka untuk yang saldo normalnya kredit, ini yang kolom D saya kasih panduannya, normalnya debit atau kredit, maka mengisi saldo awal yang saldo normalnya kredit, nanti teman-teman kasih minus, karena debitnya plus, maka
kreditnya dikasih minus. Kenapa? Karena ini satu kolom. Kalau di kolom yang berbeda-beda angkanya plus semua, ya kan? Tapi kita bedakan satu debit, satu kredit. Tapi karena ini saya tulis dalam satu kolom, tolong tuliskan yang debit angkanya plus, yang kredit angkanya minus ya, sehingga balance gitu ya. Kan laporan keuangan itu orang keuangan akan dibilang, "Woi, Anda bagus nyusun laporan keuangan kalau balance." Kalau nggak balance, itu artinya angka di debit tidak sama dengan angka di kredit. Kenapa? Nah, berarti ada yang belum tercatat salah satunya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mengisi saldo awal, saya kasih kontrol di atas ini di kolom B6, balance oke. Kalau ngisinya benar antara saldo awal debit dan saldo awal kredit, maka akan muncul balance oke. Tapi kalau salah ngisi, contoh ini gitu ya, saya hanya ngisi saldo awal di debit saja, jika dia nggak saya ketik maka akan muncul kontrol tidak balance, cek nggak balance berapa, 25 juta, angkanya harus saldo awal di kolom kredit yang angkanya minus. Nah ini ya, karena saya ngisinya nggak balance, cuman saldo awalnya kas kecil saja. Nah nanti teman-teman akan ya, Tafokon ini hanya mengisi saldo awal saja, baik saldo awal yang bersaldo normal debit pakai angka plus maupun saldo normal, saldo awal normal bersaldo kredit dengan angka minus ya. Jadi si Tafokon ini untuk mengisi nggak butuh waktu 1 menit. Kenapa orang cuma mengisi saldo awal saja gitu ya? Oke. Selanjutnya setelah si Tafokon kita menginjak ke sheet ketiga namanya sheet SDD. Maksud saya singkatan itu sumber dana atau donor. Ini saja ya. Bijinya 3, boleh 5, boleh 2, boleh 10. Tapi maksud saya supaya kira-kira saya tahun ini saya punya berapa donor. Oh ternyata donor saya nyampe 100 ya tahun ini saja 2020. Maka saya butuh 3 atau 4 digit gitu ya. Siapa tahu nanti ada 101. Nah, itu kalau 101 berapa digit ya? 3 digit ya? Nah, 3 digit. Tapi kalau saya paling banter, donor saya nggak lebih dari 10 atau 10, paling tinggi 99 ya, bikin 2 digit. Tapi untuk keseragaman, untuk kode sumber dana, bikin 3 digit saja ya. Teman-teman ngisinya kode ini saya pandu, saya sudah siap sesuai dengan soal. Nanti bisa dimodifikasi. Yang penting semua sumber dana atau donornya harus ada nama donornya di kolom C, dan masing-masing diberi kode ini di kolom D. Nah, setiap donor atau donatur ini namanya di kolom D saya siapkan karakteristiknya. Ingat bahwa di dalam ini iya. Oh, Pak. Iya. Oh iya, maaf sebentar. Ya. Terus ini aja pelan-pelan aja Pak kayaknya. Ada mungkin di ya. Masih terlalu cepat Pak Hadi luar biasa. Karena iya. Semangatnya Pak Hadi luar biasa. Jadi ini. Iya, terima kasih Mbak. Saya kurangi speed saya. Terima kasih diingatkan. Ya oke. Jadi mengisi sheet kode sumber dana atau donor ini, yang pertama nama donornya ditaruh di kolom C, kemudian dikasih kode di kolom B, kemudian masing-masing nama donor ini atau donatur ini kasih kode pilihan kolom D, itu TP atau DP. Apa maksudnya karakteristik ini? Semua donatur mungkin bisa donor yang tanpa pembatasan, itu TP, DP dengan pembatasan. Maksudnya apa? Di organisasi non-laba ini kan kalau kita punya kerjasama dengan donor kan berarti kita biasanya taken kontrak atau agreement atau MOU. Kalau kita ada perjanjian kerjasama itu artinya saya terikat dengan donor tersebut untuk melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya. Nah kalau ada model begini maka kode sumber dana atau donornya itu berarti kita kasih D dengan pembatasan ya. Ini penting buat diisi oleh teman-teman semua. Kenapa? Karena nanti akan masuk laporan ISAK 35 secara otomatis.
Kalau teman-teman nggak isi kode atau ya ini misalkan kosong, maka berharap isi terimanya harap ada pengelompokan. Semua transaksi ini mana transaksi yang dengan pembatasan, mana yang transaksi tanpa pembatasan, sehingga kita wajib isi. Ini ngisinya jangan diketik, tetapi teman-teman juga pilih segitiga kecil di dalam ini, di dalam selnya sebelah kanan ada TP atau DP tanpa pembatasan untuk TP, DP itu dengan pembatasan ya, bukan Dewi Persik. Jangan salah ya. DP itu berarti dengan pembatasan, artinya kita terikat dengan donornya gitu ya. Oke, sekarang berarti saya ulang lagi nih. Itu kan berarti sumber dana internal berarti tanpa pembatasan. Kemudian unit fundraising dari yang saya punya, misalkan saya punya fundraising dari jasa pelatihan, seperti ASP punya divisi pelatihan, maka itu tidak terikat. Saya juga punya divisi konsultan, maka itu tidak terikat karena uangnya akan kita pakai untuk pengembangan organisasi. Bagaimana dengan donor A, donor B, donor C? Karena saya mengikat sama agreement bersama, maka saya harus kasih kode BP dengan pembatasan. Demikian juga donor B dengan pembatasan, donor C dengan pembatasan. Nah, teman-teman ini biarkan saja kodenya sudah ada dengan nama-namanya, karena ini saya siapkan konteksnya untuk kepentingan studi kasus seri 3 dan 4 ini gitu ya. Jadi nanti modifikasinya adalah untuk kepentingan lembaga masing-masing, tapi untuk sesi sekarang kita pakai aja kode ini gitu ya. Oke, ini mudah saja karena sudah saya siapkan, teman-teman hanya bisa mengikuti membuat kode. Ini yang saya bilang tadi, kodenya harus dipisah ya. Jangan nyampur sama chart of account. Karena kalau digabung sama chart of account, nanti adanya chart of account ini yang sekarang aja sudah berapa nih? Sekarang saya chart of account-nya sudah lebih ya, ratusan chart of account. Ada 289 chart of account. Kalau masing-masing donor ini saya masukkan ke chart of account. Ada 6 kali 289, ada bisa ribuan chart of account. Makanya saya pisah ya. Oke, itu sheet kedua terkait kode sumber dana atau donor, saya singkat SDD. Nanti singkatan sheet teman-teman boleh modifikasi di organisasinya masing-masing. Untuk sekarang pakai singkatan saya gitu ya. Kemudian keempat adalah sheet OP. Apa sih OP POP? Maksudnya apa? Ini kode untuk program organisasi dan proyek dengan donor. Maksudnya apa? Gini, umumnya nih kalau kita bicara organisasi, saya punya rencana program besarnya organisasi gitu ya. Nah, masing-masing program besar organisasi kan kemudian misalkan saya organisasinya saya LSM ini nih, LSM Lembaga Sukamting. Saya punya program besar yaitu program kesehatan, program kemandirian organisasi, program pendidikan ya kan, atau program kemudian operasional rutin untuk yayasan gitu ya. Maka tentu saja masing-masing program ini kita carikan sumber pendanaannya gitu ya. Kalau operasional biasanya sumber dananya internal gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan program-program organisasi, kita coba carikan kerjasama dengan donor-donor ya. Misalkan di contoh ini saya punya program yayasan operasional, maka sumber dananya dari ya swadaya gitu ya. Kemudian program dan organisasi itu sumber pendananya dari mana? Ya dari saya bikin divisi jasa pelatihan, tentu saja internal uangnya ya swadaya ya, kemudian juga konsultasi swadaya. Nah, program kesehatan organisasi kebetulan saya punya 2 program, C1 dan C2, program kesehatan reproduksi dan program TBC. Ternyata program reproduksi saya, organisasi saya didukung oleh 2 donor, oleh satu donor ya. Ada program ada MOU atau agreement dengan donor untuk mendukung Expro bagi perempuan desa dengan donor A misalkan C1, 2, atau karena Expro ini didanai juga oleh organisasi, maka ada ke Expro yang didanai swadaya. Tapi Expro ini bukan dari produksi program kesehatan. Jadi ini struktur kodenya begini gitu ya. Program kesehatan saya punya program kesehatan yang 2, kesehatan reproduksi C1, dan
pencegahan TBC C2. Ternyata C1 ada salah satu didanai oleh donor A dengan judul program kerjasamanya adalah Berspro di Perempuan Desa. Saya kasih kode C1 2 karena C11 adalah Cashpro-nya didukung oleh dana internal. Tapi kode ini buat organisasi teman-teman nanti bebas gitu ya. Ini saya hanya mencoba menyusun secara sistematis saja supaya mudah diikuti gitu ya. Demikian dengan program kesehatan yang kedua C2 pencegahan TBC di organisasi saya, ternyata saya didukung oleh 2 donor B bikin agreement dengan organisasi saya, yayasan saya namanya MOU program pencegahan TBC dengan donor B. Ada juga dengan donor C saya tekan MOU agreement pencegahan TBC HIV ya. Maka saya kasih kode C21 C22 supaya nanti apa saya bikin laporan untuk donor B. Mohon izin Pak Adi, suaranya masih terputus Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Saya sudah bergerak dari posisi semula. Mudah-mudahan bisa diikutin. Mas Alfian, apakah masih putus-putus? Baik Pak, boleh dilanjut. Oke, lanjut. Saya kembali ulang, jadi kebetulan program kesehatan ini saya kasih kode C, kemudian program kesehatan ini ada 2 yang dilakukan, yaitu kesehatan reproduksi C1 dan C2 program pencegahan TBC. C1 didanai oleh internal, ya, kodein C11 dan MOU atau agreement dengan donor A di C12, saya kodein C12. Untuk program pencegahan TBC C2, saya punya kerjasama didukung dengan donor B dan donor C, maka saya kasih kode didukung donor B C21, didukung donor C C22. Ini kode ini juga bebas teman-teman membuat kodenya, tapi untuk ini saya akan mengikuti kode yang ada di sini gitu ya, sehingga sudah saya buatkan kodenya supaya teman-teman tinggal pakai ya. Jadi teman-teman nggak bingung sendiri nanti nyusun kodenya, saya sudah siapkan supaya bisa mengerjakan soal dengan mudah karena webinar ini kan waktunya terbatas gitu ya. Nah, kemudian setelah membuat kode donor, kode program, dan kode MOU proyek dengan donor, maka yang berikutnya saya membuat anggaran. Di contoh soal ini saya punya kerjasama dengan donor A tadi gitu ya. Di dalam soal saya akan membuat anggaran. Nah, ini anggarannya saya sudah ketikkan juga, jadi teman-teman nanti tidak usah membuat baru anggarannya, tapi saya sudah buat. Jadi sudah ada inisialnya, kolom D dengan kolom E ya. Di anggarannya ada di E, kodenya sesuai di soal ada di D. Biasanya gitu ya, kalau kita bikin anggaran secara detail dengan donor di dalam MOU atau agreement kan biasanya masing-masing aktivitas pasti ada kodenya ya, angkanya ikutin saja. Kode anggaran ini ikutin saja yang ada di dalam MOU ya. Kebetulan saya contohnya MOU-nya kode ini ya, saya ikutin kodenya dengan donor ya di dalam MOU. Jadi ini kode ini sifatnya tidak baku begini, tapi ngikutin persis dengan donornya yang ada di dalam agreement. Kenapa? Supaya nanti laporannya kita kepada donor itu kodenya ngikutin kodenya di dalam MOU. Nah, ini kalau B sama E diisi persis kode anggarannya dengan donor di dalam MOU dan nama-nama kegiatannya ya. Jangan diganti-ganti ya. Ini supaya laporan kita ke donor juga ngikutin persis. Karena apa? Biasanya kita akan melaporkan budget versus aktual atau laporan BVA gitu ya. Nah, ini harus sama persis kan dengan donornya kan. Jadi kode anggaran kolom D dan E ini teman-teman harus sama persis dengan anggaran yang ada di agreement MOU dengan donor ya, ke bawah. Kemudian kolom F teman-teman isi total anggaran sesuai dengan yang ada di MOU agreement. Tapi kemudian tugas teman-teman setelah kolom F diisi dijabarkan nanti masing-masing bulan. Kegiatan ini, anggaran ini, misalkan nih ya, ini kode 63 ini overhead cost ini kan harus dibebankan bulanan. Jadi yang kan 6 juta ini nanti kita akan pecah-pecah per bulan gitu ya. Jadi akan ketemu bahwa 6 juta itu akan dipakai 500 setiap bulan. Jadi kolom B anggaran bulanan Januari sampai Desember di kolom
saja dengan pola kegiatannya. Itu kegiatan mau dilaksanakan bulan apa, maka taruhlah angkanya di bulan tersebut. Kalau itu untuk setahun, berarti harus di semua bulan selama 12 bulan. Ini teman-teman juga sangat paham, ini hanya untuk alat bantu saja, nanti untuk mengukur ketersediaan dana terhadap anggaran yang akan kita keluarkan setiap bulan. Bisa jadi ada bulan-bulan tertentu nanti kita tahu bahwa oh kayaknya uangnya belum masuk semua dari donor, kegiatan kita butuh uang sekian, nggak cukup. Itu kita sangat perlu punya informasi seperti itu ya, dengan membreakdown semua anggaran dari kerjasama dengan donor ke anggaran bulanan ya, dalam rangka mengukur ketersediaan dana. Kenapa? Karena donor ngirim uangnya pasti by termin, tidak setiap bulan ya. Jadi ini kita siapkan teman-teman. Kemudian tambahan kolom B sama kolom C ini untuk menambahkan informasi bahwa ini detail anggaran ini punyanya siapa. Oh, dari donor A. Oh, donor A kan tadi 004 gitu ya. Ini donor A itu 00, maka di anggaran saya pilih kode 004. Ya. Kemudian donor A ini kode POP-nya berapa? Donor A kode POP-nya C1, 2. Maka ini saya siapkan kode C1. Hadi. Suaranya terputus, Pak. Suaranya hilang.